beliau tidak pernah dicatat lari dari pertempuran. Oh, jadi dia juga ikut dalam pertempuran, Kak? Iya. Ya. Kalau di Lontara itu tertulis Tetoni Siakalamengeng. Tetoni Siakalamengeng. Arumatuae dengan titik-titik siapa lawannya. Oh. Jadi ya namanya Siakalamengeng dari asal kata alameng. Alameng. Alam. Orang-orang Wajo adalah orang merdeka. Mereka merdeka sejak dilahirkan. Hanya negeri mereka yang abdi. Sedang si pemilik negeri, mereka semua dan hanya hukum adat yang disetujui bersama yang mereka pertuan. Tetap di Celoteh Muda. Ketemu lagi di Celoteh Muda. Masih bersama dengan Kakanda Andi Rahmat Munawar di part 3 kita. Hari ini kita berbicara secara mendalam terkait Arum Matua keempat. Iya, jadi ini kan banyak yang bertanya juga terkait pendalaman bagaimana Puan Rima Galatun selama beliau memerintah. Di uploadan sebelumnya itu kita bahas cuma kulit-kulitnya saja, Kak. Dan mungkin di pertemuan ini kita mau kasih buka itu. Ya, kita berceloteh tentang itu, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sampai di Arum Matua keempat Atta Dampar Puan Rima Galatun. Atta Dampar Puan Rima Galatun. Jadi beliau itu memerintah kira-kira tahun 1491 Masehi hingga tahun 1521 Masehi. Bah, sekitar 30 tahun. 30 tahun ya, Kak. 30 tahun. 1400 lebih. 91 sampai 1521. 30 tahun beliau memerintah ya. Jadi di zaman beliau Wajo mencapai masa keemasannya. Ya. Masa keemasannya dengan wilayah yang sangat luas, dengan kesejahteraan penduduk yang sangat tinggi, dengan peradilan yang sangat sehat. Di masa beliau itu banyak negeri-negeri yang bergabung dengan Wajo, baik melalui penaklukan ataupun penggabungan dengan sukarela. Penggabungan. Jadi di masa beliau beliau bersekutu dengan kerajaan Luwu dan Wajo meluas hingga Larompong karena Datu Luwu memberikan beberapa negeri untuk Wajo. Wah, ini belum kabupaten ya, 1500-an itu belum, Kak. Ya, masih negeri, Kak. Ya, masih negeri. Ada kedaulatan negeri situ. Iya, betul. Datu Larompong kasih kekuasaan kepada Datu Luwu. Memberikan Larompong kepada Wajo. Wajo. Ya, jadi wilayah Wajo itu sampai Larompong pada era beliau. Iya. Konfederasi Masen Rempulu itu juga menggabung kepada Wajo dengan sukarela, itu tertulis di Lontara Sukuna Wajo. Masen Rempulu Enrekan, Kak? Iya, itu menggabung ke Wajo. Iya. Kemudian sebagian daerah-daerah seperti Mampu itu ditaklukkan. Mampu di daerah Kabupaten Bone sekarang. Bone ya. Timuru, Lamuru, sebagian Sope. Sebagian Sidenreng dan beberapa tetangga. Jadi wilayah Wajo pada saat itu ya. Ya, pada saat itu ya masih dalam bentuk kerajaan ya. Dan dikisahkan bahwa 1 kali orang menanam 7 kali panen. Ya, itu juga betul gak itu, Kak? Yang 1 kali menanam 7 kali panen. Jadi perlu dipahami bahwa pertanian dulu itu tidak mengenal sistem irigasi, tidak mengenal pemupukan dan seterusnya. Masih pertanian tradisional. Masih tak ada hujan juga, Kak? Betul. Dan sangat mempercayai bahwa apabila pemimpin jujur, pemimpin adil, maka tanah tidak akan segan-segan memberikan kekayaan alamnya. Iya. Itu kepercayaan orang-orang Bugis dulu seperti itu. Masih animisme di situ, Kak? Bukan animisme juga, karena mempercayai Tuhan. Tuhan, oh iya, mempercayai Tuhan. Buktinya dalam perjanjian itu selalu ditutup dengan kata Ripe Sabini, Ridewata, Sewai. Ripe Sabini, Kudewata, Sewai. Bukan menyembah pohon, bukan menyembah batu, tapi bukan Tuhan yang tunggal. Tuhan yang tunggal yang disembah. Tapi Islam belum masuk, Kak? Islam belum masuk. Belum masuk ya. Secara formal secara ketatanegaraan. Mungkin saja sudah ada orang Islam pada saat itu, misalnya Sayyid Jamaluddin dan seterusnya, tetapi kerajaan Wajonya belum menganut
Islam secara resmi. Oh Nah, ini nanti ya, kita akan bahas. ini kita bahas ya, betul-betul proses bagaimana Islam masuk di kerajaan ya. Jadi Puan Rumah Gelatung ini, kalau misalnya waktu-waktu senggangnya beliau itu berkeliling negeri. Iya. Kalau dia melihat orang tidak ada aktivitas, dia menyuruh agar dia bekerja. Bekerja. Dia memotivasi agar bekerja. Keliling Kak? Keliling, Oh jadi kayak belusukan begitu? kira-kira seperti itu. Belusukan itu Oh belaka. belusukan, baik. Ini Oh. 1400 ini Kak? 1400 aja sudah terapkan. Sudah terapkan belusukan Iya. itu ya, Puan Rima Galatung ya. Jadi kalau ada orang tidak pakai baju, dia kasih baju. Kasih baju. Oh. Kalau ada orang kelaparan, dia suruh pergi ke rumahnya rumah tua untuk makan. Oh ya. Jadi padahal dia rumah tua, dan orang yang disuruh tidak tahu bahwa yang menyuruh dia makan itu adalah rumah tua. Oh tapi pada saat itu beliau tidak populer dong kalau begitu Kak? Eh, Belum terlalu kan populer. tidak dipasang foto-foto. Oh iya iya. Iya iya. Orang tidak kenal bahwa ini rumah tua. Ya. Tapi bisa Dan dulu kan tidak ada sosmed. Nggak ada. Jadi orang tidak tahu bahwa. Jadi misalnya kalau Anda Iya. sebagai Iya, pemimpin. dengan ribuan rakyat iya yang berkesempatan melihat wajah kita kan sedikit. sedikit. Apalagi kalau dia tidak menggunakan pakaian-pakaian kebesarannya. Pakaian Orang tidak tahu kebesaran. bahwa dia adalah Arumatua, dialah raja yang sesungguhnya. Tapi dia memang kesukaannya begitu. Iya. Dia suka berpakaian ala kadarnya, Sederhana. sederhana dan berkeliling melihat kondisi rakyatnya. Iya, tadi kita bilang luas ini sampai di Masendrempulu, sampai di Mampu. Ini beliau ini kemarin mengambil beberapa kerajaan-kerajaan tetangga dengan cara apa itu Kak? Iya, Berperang. berbagai macam. Ada yang menggabung dengan sukarela. karena melihat bahwa pemerintahan menggabung di Wajo ini menguntungkan Betul. Ada juga yang memang karena peperangan. Ada juga karena Iya. peperangan. Betul. Nah, yang menarik dari beliau adalah di Lontara itu banyak sekali pesan-pesan yang menulis tentang wasiat beliau kepada semua orang Wajo. Iya. Cuma agak susah kalau mau dihafal semua. Tapi Iya. kalau kita mau klasifikasi, Iya. ada wasiat untuk orang-orang yang bekerja sebagai pemutus perkara, Pemutus hakim. hakim dan sejenisnya. Iya. Karena kan di masa lalu tidak mengenal trias politika ala Montesquieu. Iya, Pemilihan trias politika. atau pemisahan wewenang Wewenang. antara eksekutif yudikatif. Iya itu. Iya. Kalau di era kerajaan dulu, kerajaannya juga berfungsi sebagai legislatif, eksekutif, dan Yudikatif. juga. Jadi monarki absolut Kak. Tidak juga monarki absolut, kan ada dewan adat. Dewan adat ya. Jadi dewan adatnya itulah yang bersama-sama dengan raja untuk memutus perkara. Oh, ada dewan adat Ya, ya. jadi baik itu bersifat ketatanegaraan, Ketatanegaraan. maupun bersifat pidana. Iya. Jadi kasus-kasus pidana di masa lalu Iya. disidang di dewan kerajaan. Dewan kerajaan. Jadi Puan Rima Galatung membentuk dewan kerajaan. Sudah dibentuk. Sudah sebelumnya, dibentuk. ya. Ya. Tapi tadi itu kayak pemutus kayak hakim. Iya. Apa tadi itu namanya Kak? Pemutus perkara. Pemutus perkara ya. Apalagi? Ya. Ada untuk petani, nelayan, dan profesi-profesi ada wasiat-wasiatnya. Ada wasiat-wasiatnya. Dan untuk masyarakat Wajo secara umum, Iya. itu juga ada wasiat-wasiat. Oh, ada wasiat-wasiatnya Kak ya. Ya, dan itu tertuang dalam Papaseng. Papasang. Setelah beliau meninggal, kosong kekuasaan selama 3 tahun. Iya. Yang menjadi pemimpin masa kosong itu adalah abunya. Ini yang menarik. Karena ketika ada yang berperkara Iya. di masa setelah beliau meninggal, kan beliau ini masih dibakar mayatnya. Iya. Oh, dibakar mayatnya. Iya. Iya. Dibakarlah kembali abunya itu. Iya. Siapa yang didatangi abu itu, itulah yang benar. Oh. Jadi di masa beliau itu meninggal, Iya. abunya masih berfungsi sebagai pemutus perkara. Saking Abu pembakaran mayatnya Kak. ya, itu dibakar lagi, Dibakar. keluar asap. Iya. Nah, siapa yang didatangi asap itu, itulah yang benar. Oh. Sampai 3 tahun akhirnya terpilih lah Tentri Pakado Tonampe yang merupakan anak kandung beliau sendiri sebagai Arumatua. Iya. Tetapi di era itu Iya. Wajo mengalami kemunduran. Ada kemundurannya di situ Kak. Satu persatu negeri itu lepas.
Oh, di periode setelah beliau ini lepas, ada beberapa negeri lepas. Dan terutama dari selatan ini muncul kekuatan baru di bawah Karetun Palangga. Ah, Nah, ini kemudian termasuk wilayah-wilayah Wajo ini banyak yang terlepas. iya, Nah, setelah itu di era Arumatua Lamungkace iya, atau Damang Arumatua ke-11 iya. itu Wajo mulai agak kuat. Kuat ya. Karena Jadi fasenya nih maju, mundur, berfluktuasi. berfluktuasi dia kayak. Tapi masih di Puan Rima Galatun dulu ini Kak. Kita ada beberapa fase yang kita bilang tadi yang menarik yang dibahas di Puan Rima Galatun ini terkait belusukan. Ya. Kemudian memperkenalkan kepada masyarakat bahwa pergi ke rumahnya Arumatoa, nanti di Arumatoa pergi makan di sana, baru dia kenal, oh ternyata Arumatoa ini. Nah, itu kan yang sekarang mulai berulang. Nah, sesampai di sana itu bagaimana, apa yang dia lakukan Puan Rima Galatun itu di Lontaraka untuk mempertahankan kini, kenapa bisa bersatu semua negeri? Tentu dengan keadilan dan kebijaksanaan beliau memimpin. Sehingga orang yang berasal dari berbagai negeri-negeri ini Percaya. merasa senang, percaya berada di bawah naungan. Berada di bawah naungannya. Jadi itu yang kayak 7 kali panen itu betul itu Kak? Ya, kalau yang menurut cerita tutur masyarakat ya seperti itu. Ya, tentu kita juga tidak bisa melakukan pembuktian. Pembuktian. Karena kita tidak punya mesin waktu. Ya, Tahun 1500-an itu Kak ya? 1500. 1500. Jadi beliau ini memimpin selama 30 tahun. Jadi kan itu padi kalau ditanam Iya. terus panennya kan 1 kali 1 tahun. Iya. Itu pakai rakapeng Rakapeng untuk ya. menanennya. Manennya. Nah, bekas padi yang tersisa itu tumbuh lagi. Tahun berikutnya dipanen lagi. Iya. Nah, sampai 7 kali. Gitu. Wah. Beda kalau kita sekarang tanam padi. Padi organik ya. Nah, 1 kali pupuk, panen, bakar. Bakar. Iya. Mulai baru lagi. Baru lagi. Seperti itu. Oh, Jadi kita harus memahami bahwa metode pertanian Metode. tradisional itu nanti berubah nanti tahun 70-an. Iya. Nanti tahun 70-an, terutama setelah adanya program pemerintah di zaman Orde Baru itu intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Oh, jadi model pertanian di Wajo itu berubah pada saat masuk Iya, gitu Kak Di? seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, karena kan ini kebijakan dari pusat yang Iya. disebutkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, perluasan wilayah dan pemaksimalan lahan. Pemaksimalan lahan. Ya. Selain itu Kak, perilaku dan kebudayaannya kemarin Puan Rima Galatun ini yang dikenal bijaksana sampai dibuatkan kampus. Beliau dikenal juga pintar ya. Iya. Apalagi yang bisa ditarik dari perilaku beliau ini Kak? Keteladanan dalam hal keberanian. Keteladanan dalam hal keberanian. Iya, dalam beberapa kali peperangan, Iya. beliau tidak pernah dicatat lari dari pertempuran. Oh, jadi dia juga ikut dalam pertempuran Kak? Iya. Iya. Kalau di Lontara itu tertulis Tetoni Siak Kalamengeng. Tetoni Siak Kalamengeng. Arumatoe dengan titik-titik siapa lawannya. Oh. Jadi ya namanya Siak Kalamengeng dari asal kata alameng. Alameng. Alameng itu pedang Bugis. Pedang Bugis. Ya. Nah, bukan Sinangke ya, beda Sinangke, beda alameng. Iya. Nah, Tony Siak Kalamengeng berarti duel menggunakan pedang alameng. Alameng. Nah, beliau itu ketika pertempuran beliau duel raja dengan raja. Raja dengan raja. Ya, dan disebutkan bahwa bahkan ketika pasukan Wajo lari dari pertempuran, Iya. beliau tidak mau lari dari pertempuran, sehingga pasukan Wajo yang lari ini melihat bahwa Arumatoa masih berperang. Berperang. Lagi. Oh. Nah, itu keteladanannya. Keteladanannya. Beliau bukan hanya sekedar memotivasi pasukannya untuk bertempur, Tapi berani juga berada di berani depan. juga berada di depan. Mafere juga Kak Di. Iya. Bahkan ketika dia ditinggalkan oleh pasukannya, Iya. dia masih bertempur sendirian.
Ini ada yang kita mau gali nih Kak, terkait apa senjata yang digunakan oleh benda-bendanya Kak. Ya. Kemudian yang kedua, peperangan-peperangan apa saja yang ada pada zamannya Puan Rima Galatung, tapi setelah yang satu ini.